Nih teman-teman ya, kita nyalain kamera. Mungkin ini kita udah sampai ya Mas Imam ya, mudah-mudahan ya. Ya, yang tadi masukin saya kan bilang katanya ada penjaganya. Iya, benar. Ya. Dengan kita kan nggak begitu jauh dari tadi apa ujung alas welok ya, atau perbatasan dari alas ranjing ini. Nanti tanda-tanya ada penjaganya. Nah, iya, tapi yang saya heran ini energinya seperti familiar loh. Saya pernah ketemu energi yang seperti ini nih. Mas Tobeh ngerasain sama gitu maksudnya? Iya, pernah bertemu gitu loh. Tapi saya agak lupa siapa dia gitu. Ada namanya enggak dulu pas ketemu? Dulu udah lama belum? Ya belum sih, pada saat mungkin ya ada kurang lebih sebulan lah. Lihat Mas Tobeh, mungkin kamera nggak begitu jelas, agak maju dikit kali. Itu sosok itu sedang berzikir teman-teman. Kalau dari sini ya, kalau kamera nggak begitu kelihatan. Fokuskan dulu Mas Tobeh. Dulu tuh dia teman-teman ya, subhanallah. Ya mungkin bener lah kata dia Mas Tobeh tadi kan, dia seorang guru. Iya. Kata yang tadi masuk belakang saya, dan mempunyai banyak pengikut. Dan dia sosok yang sangat disegani ya. Ya mungkin ini, apa jangan-jangan ini sosoknya? Tapi nggak mungkin ya. Ya nggak tahu sih, kalau kita belum diajak bicara. Kita ajak bicara dulu Mas Tobeh. Ini jenengan apa saya yang maju nih Mas Imam? Ya terserah, katanya Mas Tobeh sudah pernah merasakan orangnya yang sama, barangkali Mas Tobeh lebih. Iya ini Mas Imam, saya pernah ketemu sosok ini. Dia yang ngasih petunjuk pada saat Bawor masih tergeletak nggak berdaya itu loh, waktu di tenda. Pasti ini sosok baik ya, pasti baik, orangnya juga memang baik, positif kan ya. Kita tetap berhati-hati teman-teman ya. Ya udah nggak apa-apa kalau saya mau saya yang maju ya. Iya. Karena saya matiin rokok dulu. Ya, teman-teman ya, Mas Imam coba berkomunikasi. Saya juga bingung ini teman. Assalamualaikum. Belum diajak komunikasi langsung ini teman-teman ya, masuk ke dalam tubuh Mas Tobeh. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau kedatangan saya mengganggu, karena saya lihat panjenengan sepertinya sedang zikir. Mohon maaf sekali lagi. Ya, memang saya sengaja menghadang kalian. Oh, saya tahu kalian akan datang ke sini. iya. Masih ingatkah kau denganku? Ya, kalau apa yang dibilang Mas Tobeh sih sepertinya kenal yang jenengan masukin raga itu. Dan kalau apabila jenengan kenal Mas Tobeh, mungkin insya Allah saya juga pun kenal. Coba sebutkan nama jenengan. Arsantika. Arsantika. Oh iya, kenal. Ya, dulu yang pernah membantu raga ini memberikan petunjuk. Ya, betul. Oh. Tapi kenapa jenengan ada di sini? Bukankah dulu saat bertemu dengan raga ini bukan di alas ini? Ya, saya sering datang ke tempat ini. Tempat ini adalah tempat di mana sosok-sosok dari golongan putih yang berilmu tinggi maupun yang belum cukup ilmu pasti berkumpul di sini dan sering mendatangi tempat ini. Jadi seperti itu. Berarti apakah benar kami berdua di sini udah sampai ke alas ranjing? Betul sekali. Sebenarnya apa tujuan kalian? Saya ingin menemui penghuni alas ranjing yang katanya sosok yang sangat berwibawa, bijaksana, dan sangat disegani oleh pengikutnya. Tapi saya tidak tahu nama beliau. Apakah jenengan tahu apa yang saya maksud? Apakah Tunggal Jati? Ya,
Ya kemungkinan besar itu punya sosok yang di dalam alas ini yang sangat disegani. Satu-satunya sosok yang disegani di tempat ini adalah Kiai Tunggaljati. Oh, dia seorang kiai di golongan jenengan ya? Betul sekali. Oh, berarti benar juga apa yang tadi disampaikan oleh makhluk tadi yang masuk raga saya. Nah, terus bagaimana kami bisa menemui beliau? Apakah jenengan salah satu pengikutnya atau sahabatnya? Saya salah seorang sahabatnya. Dan yang lainnya itu sebenarnya menganggap Kiai Tunggaljati itu adalah junjungannya. Tapi Kiai Tunggaljati tidak mau dianggap sebagai junjungan. Tapi benar pengikutnya sangat banyak. Pengikutnya sangat banyak. Banyak yang menjadikan beliau seorang guru. Betul sekali. Tapi dia tidak merasa sebagai guru. Tidak merasa sebagai kiai atau segalanya. Oh iya, siapa? Mungkin beliau adalah seorang yang rendah hati ya, barangkali ya. Betul sekali. Karena tidak ingin merasa disegani atau dihormati. Itulah sebabnya kenapa tempat ini semakin banyak sosok-sosok dari golongan kami yang mendatangi tempat ini. Karena aura dari sosok Kiai Tunggaljati itu. Oh iya ya. Apa jenengan sudah tahu apa maksud dari kedatangan kami untuk menemui beliau? Awalnya saya hanya tahu kalian akan datang ke sini. Jadi begini yang Arsantika. Jadi kami ke sini itu ingin menemui beliau yang mungkin dimaksud Kiai Tunggaljati yang kalau memang benar-benar salah satu sosok yang disegani ini. Jadi kami terkena musibah, saudara kami dimasuki oleh sosok nenek-nenek peot yang ingin merajai atau memiliki raga manusia. Jadi kami terganggu, kami ingin mengeluarkan dia dari dalam raga kita, namanya seorang perempuan itu tidak mau atau enggan keluar, dan kami juga sudah berusaha dengan kemampuan kami, tapi tetap aja nenek peot itu tidak mau keluar. Siapa itu nenek peot? Yang masuk ke dalam raga saudara kami kita, dan dia ternyata seorang ratu. Saya tahu dari penjaganya, karena yang masuk dalam tubuh kita itu tidak hanya nenek peot itu, melainkan yang mengaku sebagai penjaganya di dalam tubuh kita. Siapa tadi? Nenek peot, Nyi Ratu. Kalau dari penjaganya bilang manggilnya Nyi Ratu. Yang dimasuki oleh nenek peot. Namanya Gita. Gita. Ya, perempuan, seorang perempuan. Nah, jadi ke sini saya ingin meminta petunjuk, karena saya juga dikasih petunjuk oleh sosok yang sangat takut dengan nenek peot, dan dia memberikan petunjuk agar saya ke sini karena dia menganggap sosok yang berpenghuni di sini yang sanggup membujuk atau bahkan mengalahkan nenek peot itu. Apakah benar? Ya. Insya Allah kalian datang ke tempat ini tidak akan sia-sia. Mungkin sebenarnya kalian ini mampu untuk mengusir atau mengeluarkan sosok itu dari dalam tubuh saudara kalian. Ya, kami sudah mencobanya, namun belum bisa. Karena resiko yang kalian akan dapatkan jika kalian memaksa sosok itu untuk pergi atau keluar dari raga saudara kalian itu. Iya, ya. Terus gimana, apakah saya bisa menemui beliau? Sangat bisa. Jadi saya harus bagaimana?
Kalian sudah berada di Bukit Ranjing. Bukit Ranjing itu luas. Oh iya. Kalian ke arah sana. Perjalanan masih lumayan untuk bisa bertemu dengan Tunggal Jati. Oh iya iya. Ya mungkin. Apakah kalian percaya dengan kekuatan doa? Oh sangat percaya. Apakah Sangat kalian percaya. lebih percaya dengan kekuatan benda? Ya saya lebih percaya dengan kekuatan doa. Syukurlah. Ya saya kesini karena selain diberi petunjuk dari sesama golongan jenengan, juga apa yang sebagai lawan kami adalah golongan jenengan mungkin akan lebih mudah atau mungkin lebih cepat untuk melawan ini peon. Kalian di sana nanti, jika sudah mendapatkan petunjuk atau mendapat pertolongan dari Kiai Tunggal Jati, jangan sampai kalian berpikir yang tidak-tidak. Bisa saja kalian diberi doa, bisa saja kalian diberi benda. Tergantung kalian percaya dengan apa. Oh iya. Ataukah benda, ataukah dengan doa. Ya mungkin nanti jikalau kami ketemu, ya mungkin terserah apa yang akan diberikan oleh Kiai Tunggal Jati, karena saya juga nanti akan meminta nasihat atau petunjuk atau lain-lainnya untuk mengalahkan ini peot. Jenengan kan sahabatnya, mungkin nanti ketika saya akan ke sana, mungkin jenengan bisa menemani kami agar mempermudah perjalanan atau mempercepat, agar mungkin Kiai Tunggal Jati tidak kaget ada manusia yang datang menemuinya. Setidaknya jenengan bisa berbicara dulu dengan beliau agar jelas nanti atau diizinkan atau tidaknya ada manusia yang ingin menemuinya. Insya Allah nanti saya akan sampaikan kepada Kiai Tunggal Jati bahwa kalian akan menemui untuk meminta petunjuk untuk menyembuhkan saudara kalian. Ya. Terima kasih Yang Arsantika. Ingat, jagalah sopan santun kalian di tempat ini. Oh tentu Mas. Jangan meludah sembarangan. Oh iya. Baik. Ada lagi mungkin apa pantangan-pantangan yang harus saya hindari? Mungkin takutnya kami lupa atau kami tidak tahu. Misalkan saya harus buang air kecil, buang air besar, nanti tidak di sembarang tempat. Usahakan kalian buang air kecil. Tidak ada pohon-pohon di sana. Oh iya. Baik. Meludahlah kalian. Jangan langsung ke bumi atau ke tanah. Berikan alas untuk ludah kalian. Oh iya. Baik. Terima kasih atas segala arahan dan sarannya. Mudah-mudahan kalian segera bisa mendapat petunjuk untuk mengobati saudara kalian itu. Ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, nanti ketika ketemu Kiai Tunggal Jati, apakah nanti artinya dengan mudah atau ada aturan lain ketika nanti bertemu? Takutnya kami tidak tahu tata krama atau sopan santun. Sebenarnya kalian berpakaian seperti ini, menurut saya itu kurang sopan. Nah itu dia. Tapi tidak apa-apa, karena dia tidak melihat dari cara berpakaian kalian
Tapi dia bisa melihat dari niat dan pikiran kalian. Ya. Baik ya. Baik ya. Masuklah ke arah sana. Oh ya, baik ya. Baik ya. Apakah sudah cukup? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata benar sosok yang pernah nemuin Mas Dobles dan ini Mas Arsantika. Oh iya, Arsantika. Itu dia. Jadi mengkene. Ya karena kata dia sahabatnya Kiai Tunggal Jati, sosok yang yang disegani. Nah terus kita wis mlebu maring. Udah nyampe di bukitnya, cuma katanya perjalanan masih lumayan jauh. Dan saya juga tadi meminta untuk mendampinginya, takut salah jalan, mungkin takut inilah. Tapi intinya Mas Doble, kalau dari apa yang disampaikan Arsantika itu saya mengambil kesimpulan kayak yang sosok pertama tadi masuk itu kita harus memakai pakaian yang sopan. Ini tadi Arsantika juga menyuruh memandang kalau kita kurang sopan. Ini mungkin karena saking merekanya menghormati ya, saking mereka menyegani, mungkin dari pandangan dia sendiri. Jadi tidak Kiai Tunggal Jati langsung yang menganggap kita ini harus sopan santun, tidak. Iya, sepertinya karena tidak ada aturan sebenarnya. Iya, mungkin karena dia sosok-sosok lain itu sangat menyegani, jadi takut dari golongan lain itu tidak sopan menemuinya. Terus gimana ini? Lebih baik kita lanjut apa kita lanjut aja, kita lanjut foto. aja, ya? Oh, berpakaian normal seperti ini. Tapi kata tadi Arsantika bilang gimana? Ya menurut pandangan dia sih kurang sopan. Tapi maksudnya bisa lanjut. Oh bisa, kalau dan juga Tunggal Jati juga ternyata tidak mau diakui guru dan tidak suka ya sepertinya sosok yang rendah hati lah. Hanya sosok-sosok yang lain aja yang mungkin ya kita aja lah, kalau mungkin kita merasa datang ke tempat orang yang dihormati kan, iya, benar. Kita harus sopan, berpakaian, berpenampilan yang baik. Tapi kita ke sana saja langsung. Katanya masih jauh. Ya lumayan jauh. Kita jangan ludah sembarangan. Kalau mau ludah kita alasi dulu mungkin daun, kita tetap minta izin. Daun kita pakai untuk alas, jangan langsung ke bumi. Ya, pokoknya kita jangan sembarangan lah. Oh iya. Intinya lah, ya mungkin ludah kan buang air kecil juga jangan sembarangan. Ya kita hormati saja, kita kan tamu. Yaudah, Lanjut langsung. Yaudah lanjut. Bismillah. Terus sana Mas Doble. Yaudah teman-teman, alhamdulillah ya kita sudah nyampe ke Bukit Ranjing dan kita akan melanjutkan perjalanan. Nanti jika kalau ada tanda-tanda bahwa kita akan menemui sosok apa yang dimaksud Kiai Ranjing itu, nanti kita nyalain lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.